Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suryanto sebagai Ketua DPC Provinsi Batu, kepada yang terhormat Mas Ibu dan Mbak Firda sebagai instruktur di klub Al-Quran Braille DPC Provinsi Batu, kepada yang terhormat mitra bakti yang sangat setia menemani kita, kepada yang terhormat para peserta Al-Quran Braille yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadiran Ilahi yang mana pada detik ini, saat ini kita selalu diberi nikmat, rahmat, hidayah, kesehatan lahir batin, tentunya dengan berkat iman dan Islam kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita yang saat ini bisa menikmati dari zaman jahiliyah ke zaman terang-terang dengan dakwah-dakwah Islamnya, serta kita menginginkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Alhamdulillah, marilah kita tetap bersilaturahim untuk melangkah lebih maju meraih suatu tuntunan ilmu di mushola ini. Tentunya apa yang kita raih hari ini dan seterusnya tentunya untuk bekal di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga sebelumnya minta maaf pada rekan-rekan sekalian semuanya yang ada di sini, terutama Bapak Suryanto sebagai Ketua DPC, karena perjalanan kita akan terlambat karena banyak mobil yang membawa barang material, juga banyak mobil yang bergiliran, sehingga kita kesulitan untuk menjalani yang mungkin berkat doa teman-teman, doa keluarga semuanya, memberi doa dukungan kita untuk kehidupan sampai di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tanpa ada suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Satu hal yang perlu saya sampaikan, kita harus tetap bersyukur apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang akan menjadi suatu halangan atau rintangan. Dan kita juga alhamdulillah ada berita baiknya. Untuk hari Sabtu kemarin teman kita sangat bahagia sekali, luar biasanya, yaitu Mbak Cici telah dilamar oleh Mas Iswandi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka berdua menjadi jodoh, karena yang menjodohkan bukan kita, karena jodoh adalah kuasa dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sukses ya semuanya. Kepada terutama Mbak Mami, Mbak Cici sama Mbak Cici sama Mas Iswandi, mudah-mudahan berjalan lancar. Ya, dia kata cinta. Asli dari cilok, bukan cilok, cilok. Sehingga insya Allah rencananya masih lama ya, berapa bulan lagi. Kalau mau dikerti, aku cuma pendengar setia saja. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi wacana hari ini, Mas Irun, mungkin kemarin saya sudah ngomong sama Pak Suryanto untuk public speaking teman-teman. Jadi mungkin nanti saya punya wacana sama Pak Suryanto. Jadi teman-teman nanti mungkin ada giliran sebagai MC. Bukan karena apa, tapi saya ingin semuanya punya mental yang baja, punya mental kepercayaan diri yang sangat luar biasa, dengan bimbingan oleh Mas Irul dan Pak Firda sebagai instruktur. Jadi kita sebagai umat tentunya selain kita mengambil hikmah dari pelajaran Al-Quran Braille, tentunya saya dan pengurus lainnya ingin menimbulkan suatu mental yang betul-betul luar biasa. Kita harus bisa menampilkan diri kita sendiri yang selama ini memang betul sangat dan sangat ingin untuk menampilkan diri. Mudah-mudahan di musola ini kita mempunyai bekal untuk maju lebih
Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sambutan satu kata dua kata berkata dari Ketua DPD Provinsi Bandung kepada Bapak Suryanto kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, sehingga pada siang hari ini ya kita dapat berkumpul kembali di Mushola Al Hidayah 1 Sukaputih Kendem ya dalam suasana barokah ya. Alhamdulillah ini saat ini hujan sedang turun ya. Semoga hujan ini menjadi rahmat bagi kita semua ya. Jadi kita menjadi sejuk. Tadi lumayan panas tapi sekarang mulai sejuk ini jalannya ya. Apalagi teman-teman yang dari Surabaya yang biasa kedinginan ya ini ya panas ya mungkin dari agak kaget ya. Tapi sekarang alhamdulillah karena hujan ini mulai sejuk kembali. Semoga kita mendapatkan ya rahmat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus semoga kita juga tetap berdoa. Semoga Allah mencurahkan ya salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat ya, tabi'in dan semua umatnya sampai akhir zaman ya. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. DPC Pertuni ikut apa tuh? Mau kuat mandiri. Iya, alhamdulillah masih ingat juga ya. Walaupun suasananya anaknya tidur ini ya, tapi teman-teman luar biasa ya, bisa tetap hadir ya. Karena kenapa ya? Untuk sampai ke sini ini juga apa? Tadi pas Pak Edi bilang katanya ada hambatan karena adanya mobil gitu ya. Mobil yang terhambat sehingga tidak bisa menyalip ya. Itu secara nyata, tapi sebetulnya ada lagi yang kalau teman-teman kesini ada yang paling tidak suka, paling benci. Siapa itu? Ya, setan. Ya, mungkin tadi setan itu menggoda Pak Rami, nggak usah kesini, dia ngapain kesini gitu. Ya, ini kan di rumah nunggu, ya siapa tahu ada pasien 5 hari ini, ya. Masuk pilih, ya mungkin tadi ketika mau menjalan kesini, udah nggak usah kesini, nggak usah belajar, ya. Siapa tahu ada yang beli pohonnya, pakisnya bisa 5 batang lumayan gitu ya. Begitu dengan yang lainnya mungkin ya ada tiba-tiba ada panggilan dari pasien gitu loh. Ya itu adalah halangan-halangan yang itu memang kerjaannya setan itu menggoda ya. Tapi percayalah teman-teman kesini ini tidak sia-sia ya, tenaga ya, waktu ya teman-teman luar biasa sekali untuk mengaji seperti ini ya. Baik, saya akan cerita sedikit ya. Waktu zamannya Nabi ya, Rasulullah SAW ada sahabatnya yang tunanetra juga. Mungkin teman-teman tahu siapa sahabatnya Nabi yang tunanetra? Ada nggak yang tahu? Ya, jadi sahabatnya Nabi itu semua juga orang-orang yang sempurna ya. Pak Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib yang mungkin hebat-hebat itu. Tapi ada juga sahabat Nabi yang tunanetra ya, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Itu yang benar. Ya. Ya, Abdullah bin Umi Maktum pada suatu hari beliau akan sholat Jumat kalau tidak salah ya, sholat Jumat ya. Ketika dalam perjalanan ya, dia pintar udah ya, orientasi mobilitasnya udah luar biasa ya. Tetapi sebagai manusia biasa ya, tiba-tiba di tengah jalan dia tersandung batu ya, tersandung batu akhirnya jatuh, kepalanya ya mungkin pada itu bocor ya, luka gitu ya, luka lumayan parah ya. Tetapi ya, apa yang terjadi? Assalamualaikum satu siang. Pak Edi misalnya apa yang terjadi Pak? Ketika sampai mau sholat, jangan mau sholat, kemudian jatuh, balik ke rumah atau terus ke masjid? Insya Allah.
Nah, insya Allah langsung ke masjid, ya, alhamdulillah. Ya, itu juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum tersebut, ya. Dia tetap langsung ke masjid walaupun dalam kondisi kepalanya berdarah. Ya, sempat kaget juga ketika sampai di masjid, ya. Pada jamaah kaget melihat Abdullah bin Umi Maktum itu terluka dan berdarah, ya. Nah, alhamdulillah, ya, Nabi Muhammad melihat tersebut, ya, cukup dengan diludahi saja, diolesi ludah, ya, alhamdulillah langsung lukanya itu, ya, menyempit, ya, menutup, ya, sehingga darahnya berhenti. Itulah, ya, mukjizat dari Rasulullah SAW, ya, ludahnya aja bisa menyembuhkan luka, ya. Tapi kalau ludahnya Pak Edi, belum tentu bisa menyembuhkan bau, ya, 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 itulah, ya. Nah, kemudian, ya, besoknya, ya, Ibu Maktum itu berangkat lagi ke masjid, ya. Dari tengah jalan dia ketemu dengan anak kecil. Ditanya, kakek mau ke masjid? Ya, saya mau ke masjid. Ya, mari saya antarkan, ya. Dan ketika di depan masjid, sampai di masjid dituntun, ya. Jadi Abdullah bin Maktum itu dituntun. Setelah sampai di depan masjid, ya, kenapa kamu tidak mau masuk ke masjid? Dan saya nggak mau masjid. Ini saya mau ada keperluan, kata anak tersebut, gitu, ya. Ya udah, ini ada kurma, kamu karena telah menolong saya berikan kepada kamu. Tidak usah, kata anak tersebut sambil saya ikhlas kok, kata anak tersebut. Ya, akhirnya Abdullah bin Maktum pergi ke sholat di masjid. Nah, hari berikutnya dia ketemu lagi dengan anak tersebut, diantarkan lagi. Nah, ketika sampai di depan masjid, ya, akan diberikan kurban, tidak usah, saya ikhlas kok, katanya dia gitu, ya. Terus, nah, pada hari ketiganya, ya, ketika dituntun lagi kan dituntun, terus sampai di depan masjid lagi, ketika akan diberi baik, saya tidak akan memberikan kamu kurma, tidak akan memberikan kamu kurban, mungkin apa ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus anak tersebut malah jerit, tidak usah, saya tidak mau, saya tidak mau menjadi anak soleh, saya tidak mau jadi mendapat ridho Allah. Bahkan kaget Abdullah bin Umi Maktum ketika mendapat pernyataan seperti itu. Dipegang tangan anak tersebut. Nah, kenapa kamu tidak mau? Gitu. Ya, siapa kamu sebenarnya? Kata dia. Kata Abdullah bin Umi Maktum, saya setan, saya iblis. Umurnya Abdullah bin Umi Maktum tersebut dihapus, ya. Nah, saya tidak mau hal itu terjadi lagi. Oleh karena itu saya membantu kamu agar kamu tidak dihapus dosanya yang sebagian lagi, ya. Itu loh, ya, itu setan atau iblis itu menggoda sampai sedemikian rupa, ya. Jadi teman-teman, ya, luar biasa nanti godaannya, ya. Ya, mungkin kalau bagi yang berawal-awal masih semangat, ya, untuk belajar, ya. Tapi untuk seterusnya banyak sekali godaannya. Kami yang angkatan pertama pun juga banyak godaannya, ya. Tapi alhamdulillah kami bisa berjalan selama 1 tahun ini, ya. Tidak berkurang, bahkan bertambah, ya. Dari 9 waktu awal itu jadi 11, ya. Insya Allah ini sudah 11 orang ini, ya. Ya, 11 orang. Insya Allah nanti juga bisa bertambah teman-teman kita lagi yang baru, ya. Saya kira itu ya, kita tambah 2 orang lagi, ya, Bang Mami dengan Mas Sutii, ya. Semoga teman-teman semuanya semangat, ya. Nah, jadi nggak usah khawatir, ya. Yang penting waktu teman-teman kami pergunakan dengan sebaik-baik, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Karena kenapa? Sebagian besar di Jawa Timur itu kan pendukungnya NU, ya. Semuanya mayoritas organisasinya NU. Saya pakai NU aja, ya. Ini, ya. Kalau kita ingin belajar, ya, berarti kan kita harus apa? Kita harus nurut kepada ulama. NU itu kita artikan nurut ustadz atau nurut ulama, ya. Jadi teman-teman harus semangat, harus mengikuti apa yang telah akan nanti disampaikan oleh Ustazah Firda dan Ustadz Irul, ya. Nah, ya, karena beliau itulah yang punya kompetensi untuk mengajar teman-teman semua. Jadi harus NU. NU yang pertama apa? Nurut Ustadz, ya, atau nurut Ustazah, ya. Berikutnya kebalikannya, ya, Mbak Firda atau Mas Irul juga harus apa? Nuntun umat, NU lagi, ya. Nuntun umat apa? Yaitu memberi bimbingan yang benar kepada kita semua, ya. Bagaimana cara beragama yang benar, bagaimana cara beribadah yang
benar. Nah itu jadi mereka juga kita tuntut untuk memberikan yang baik, makanya mereka akan menggunakan NU juga, yaitu apa? Menuntun umat. Nah untuk mempertemukan itu ada NU juga, apa itu? Ya narik urunan, ya kan? Mas Irul kesini kan nggak jalan kaki kan? Mbak Firda kesini nggak jalan kaki, ya. Nah makanya ada NU juga narik urunan, ya. Nah tapi bagaimana turunannya? Teman-teman nggak usah bingung, nggak usah cemas, ya. Kita ya sudah ada yang mengurungi kita, ya, membantu kita, ya, yaitu ya yang mensupport kita. Jadi teman-teman kami hanya butuh waktunya aja, semangatnya aja, ya kami ya untuk semuanya sudah disupport oleh yang pertama oleh Darut Tauhid Peduli, ya. Kita doakan ya Yayasan Darut Tauhid Peduli itu selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan semua pengurusnya baik dari pusat sampai ke daerah, ya. Kemudian kita juga telah disupport oleh komunitas Bahagia Berbagi, ya. Kita juga doakan kepada mereka juga diberi keberkahan, ya, diberi kemudahan dalam menjalankan ya fisabilillahnya, perjuangan di dalam menegakkan agama. Ya, kemudian itu juga mengucapkan terima kasih juga kepada Bubur Ayam Abah Odil, ya. Kita doakan semoga usahanya berjalan lancar, ya, maju lancar jaya kayak di semalam itu, ya. Ya, kita berdoakan usahanya dapat ya selalu mendapatkan keuntungan besar. Kenapa? Karena beliau memang luar biasa sekali, dia selalu memberikan sebagian dari keuntungannya untuk ya menegakkan fisabilillah, ya, entah itu ke pondok, ya, alhamdulillah berikut dia juga mensupport kita setiap hari Rabu ini, ya. Kemudian kita juga berterima kasih kepada pengurus, ya, Mushola Al Hidayah 1 sekarang RT 37 Sekarputih Bendem, ya. Ya teman-teman, ya, alhamdulillah kita kemarin hari Jumat kita mulai awal, ya mungkin beliau-beliau yang mengurusi mushola ini melihat di video-video kita itu soalnya ada kekurangan. Akhirnya hari Minggu kemarin, ya, bagian belakang itu ya tadinya itu agak rendah, ya, karena tadinya teras, kemudian dimasukkan ke dalam mushola ini untuk memperluas, akhirnya diratakan. Jadi nanti kalau bagian ibu-ibu atau wanita itu di belakang itu enak udah rata itu, ya. Kemudian kita juga difasilitasi ya ini, ya, mic dalam tadinya ada, ini kita pakai megafon, ya. Alhamdulillah kita difasilitasi juga sudah menggunakan ya mic dalam ini, ya, sehingga kita ya insya Allah ya ini akan membantu kita. Jadi kita sangat berterima kasih sekali kepada pengurus Mushola Al Hidayah 1 yang telah memfasilitasi kita, ya. Semoga mereka diberi keberkahan, diberikan keberkahan umur, ya, kelimpahan rezeki, kesehatan, ya. Ya mungkin kira-kira itu saja. Sekali lagi teman-teman tetap harus semangat, selalu optimis, semangat dan bahagia. Saling doa, syukur, sehat, sejahtera dan sukses. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok banyak. Belajarnya mangkok, Mas. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan. Masih semangat semuanya? Semangat. DPD Peduli Kota Batu? Tangguh, kuat, mandiri. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya itu bersyukur karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih mau dan mampu mengikuti diklat Al-Quran Trail Jilid 2. Kalau Pak Surya, Pak Edi ini angkatan 2.
jilid 1, dengan jilid 2. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan pula sehingga hari ini kita dapat berkumpul. Langkah kita dimudahkan meskipun agak sedikit terhalang oleh mobil-mobil material ya ini. Kedua kalinya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, karena beliaulah sosok panutan kita sehingga Allah pun berfirman, wa kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dialah Muhammad yang sebagai uswah atau contoh yang baik. Bapak Ibu, Pak Surya kan sudah tahu sih ya, jadi saya tidak tahu dia lagi. Tidak apa-apa. Bapak Ibu, semerat surat Abasa. Betul. Jadi Rasulullah itu pernah dimarahi sama Allah. Nabi juga dimarahi ya. Itu menunjukkan bahwa Nabi pun juga pernah bersalah. Rasulullah itu nanti ditegur oleh Allah ketika Rasulullah itu lebih memilih melayani orang-orang yang kafir Quraisy. Istilahnya Nabi itu mau jihad kepada kafir Quraisy. Tetapi sudah ada yang amping-amping di pintu. Amping-amping itu apa? Menunggu di pintu. Dialah Abdullah bin Umi Maktum, sehingga dikatakan di ayat 1, abasa wa tawalla. Dialah Muhammad yang bermuka masam. Mukanya apa masam ini bahasa Jawa? Dengkerut. Oh niku lagu. Dialah Muhammad yang bermuka masam. Kalau bingung masam itu apa? Istilahnya wajahnya bener enak. Dilawir atau melengos. Dari batu, semerat melengos batu. Sedap itulah. Dialah Muhammad yang bermuka masam dan berpaling. Diteruskan al-ja'ahul a'ma, ketika ada orang buta, kalau di bahasa kalau di bahasa zaman dulu yang buta ya, itu terjemahnya. Ketika ada orang disabilitas netra itu datang, siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Padahal dia itu ingin belajar bagaimana meminta ampun kepada Allah. Padahal dia itu Abdullah bin Umi Maktum itu sudah muslim kan? Sudah muslim, tetapi Nabi memilih yang melayani orang-orang kafir Quraisy sehingga diingatkan oleh Allah. Muhammad Umi Maktum ini kepingin jaluk sepuro, kepingin menghapuskan dosa, kok tambah gak direken. Makanya orang-orang netra itu jangan berkecil hati. Ada surat yang istimewa dalam Al-Quran, surat Abasa, status berapa? 30. Awalan zakkaru fadawfa'un dzikra, atau dia ingin belajar. Dia itu juga ingin belajar terkait halal haram. Dia itu ingin belajar terkait hukum-hukum Islam. Maka dari itu Muhammad, ketika ada orang buta yang datang, kenapa engkau berwajah masam? Allah itu menegur seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati, pun minder sampun bingung. Teman-teman netra itu diistimewakan oleh Allah, buatkan surat sendiri, dibuatkan undang-undang sendiri oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Jadi ketika nanti dengan kok misalnya ada mau minta ilmu, mau minta ilmu kok ya ini rokok masa mukanya abasa wa tawalla di sana teman. Oh, itu orang ngayai. Abasa wa tawalla. Atau diblok pakai tongkatnya nih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang paling besar itu bukan nikmat hidup, bukan nikmat urip. Kenapa kok betul nikmat urip? Karena binatang juga hidup, sama lagi.
tidak nikmat bekerja, karena monyet pun bekerja. Nggih, wonten tanda bekerja. Apa dibantu kalau kalian kita nggak bekerja? Monyet yang ditabungi itu loh. Bukan monyet, kemidi gesek. Ya, bukan kok nikmat hidup, bukan kok nikmat bekerja, bukan kok nikmat kenyang, tapi nikmat dekat dengan Allah, nikmat takut dengan Allah. Kenapa kok seperti itu? Karena memang semua apa yang kita miliki itu bersumber atau diberikan oleh Allah. Anak titipannya baru-baru, anak titipannya Allah. ada calon istri titipannya Allah. ada keluarga titipannya Allah. ada rezeki titipannya Allah. Allah. Makanya pun tergudo kali rezeki. Kalau tadi Pak Sugeng cerita digadoli Pak setan sikile dadi abot. Kita ini sama sini Pak Sugeng. Kok tanya gitu Pak Sugeng? Ceritanya berapa Pak Sugeng gitu? Wujud apa? Kadang-kadang membelokkannya bisa wujud pasien, bisa wujud pelanggan, bisa wujud aras-arasen. Ngoten-ngoten itu. Kalau memang kita niatkan Rabu kita jam 1, jam 12 sampai jam 3 belajar, berarti belajar lillahi ta'ala, belajarnya karena Allah. Pun semoga waktu Rabu niku pun diniatkan belajar istiqomah. Memang tidak bisa langsung sulapan. Berangkat satu kali langsung bisa baca Quran. Saksi sekali. Saya saja lama. Belajar sekali juz 30 langsung hafal. Mau yang angkat satu aja belum selesai 30. Maka dari itu nikmat yang paling enak adalah nikmat ketika kita dekat dengan Allah. Semua kita kembalikan kepada Allah. Sedangkan apa yang kita alami, kalau ada musibah juga kembali kepada Allah. Kalau ada kesenangan juga jangan terlalu berfoya-foya, jangan terlalu jumawa, pun terlalu senang. Kalau ada kesenangan kita bersyukur, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau ditimpa musibah, kalau ada kesedihan, monggo belajar senyum. Sakit senyum, silahkan dipraktekkan Pak Firda biar lihat, Pak Hasna biar lihat. Senyum sedoyo. Belajar senyum. Belajar senyum. Boten kok ngakak tapi senyum. Pun bibirnya ditarik rada dawa titik. Pun 1, 2, 3. Pak Surya senyum walaupun nggak punya duit. Iya. Pun ibu-ibu Bu Mami senyum walaupun regane sekolah. Pun monggo latihan malih senyum 1, 2, 3. Senyum. Makanya kalau bahasa Inggrisnya keep tetap senyum. Rasulullah itu ketika perang niku berdarah-darah sedaya awake wonten-wonten darahe pedangi wonten darahe pemimpin perang komando perang. Tapi ketika perang itu terjadi, Rasulullah itu tetap senyum memberikan semangat kepada bala pasukannya. Itulah jiwa-jiwa pemimpin. Ketika ada salah satu tragedi di dalam organisasi atau di dalam perangnya, Nabi itu senyum memberikan semangat. Maka dari itu, meskipun di sini ada yang jadi kepala rumah tangga, buruwe kamu itu belum jawab, tapi gitu tetap senyum. Jangan memperlihatkan itu di depan anak, di depan anaknya. Tetap senyum, tetap sebagai kepala apapun, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, kepala organisasi. Mari kita hadapi semuanya dengan senyum. Karena di hadis dikatakan siapa yang senyum kepada saudaranya maka itu seperti sedekah beribadah. Saya nggak punya uang Pak, kalau misalnya mau sedekah uang kok mau terjadi nggak ada atau dengan senyum mawon.
Tapi buat senyum terus ikut dikira. Jadi senyum ya pada porsinya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa belajar senyum. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan untuk teman sekalian. Sekali lagi, mari kita mantapkan lagi. Kita ini Pak selawatan lagi ya, mudah-mudahan kita enak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita balik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.